Ya, kita kembali lagi membahas soal Moctimo ya. Sekarang nomor 4, tentukan jumlah seluruh faktor positif dari bilangan 384. Jadi kita secara umum dulu ya. Misalkan kita punya bilangan asli n sama ditulis sebagai perkalian faktorisasi prima ya. Di P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali sampai PK pangkat AK. Nah, maka jumlah seluruh faktor dari N kita tulis sebagai sigma N misalnya kayak gitu. Itu adalah P1 pangkat alpha 1 plus 1 dikurang 1 dibagi P1 min 1 dikali P2 pangkat alpha 2 plus 1 dikurang 1 dibagi P2 min 1 dikali sampai PK pangkat alpha K plus 1 dikurang 1 dibagi PK plus 1. Di mana PK atau PI itu adalah faktor prima. Faktor prima dari N untuk I sama dengan 1 sampai K. Jadi maksudnya itu P1 sampai PK itu faktor prima dari N gitu. Nah, berarti 384 jumlah seluruh faktor positifnya apa? Pertama kita ubah dulu ini sebagai faktorisasi prima, perkalian faktorisasi primanya. Jadi ini 2 pangkat 7 dikali 3. Artinya kita dapat P1-nya sama dengan 2, alpha 1-nya sama dengan 7, dan P2 sama dengan 3, alpha 2-nya sama dengan 1. Sehingga jumlah seluruh faktor dari 384 adalah 2 pangkat 7 tambah 1, kita kurang 1, dibagi 2 kurang 1, dikali 3 pangkat 1 tambah 1, dikurang 1, dibagi 3 kurang 1. Nah, 2 pangkat 7 tambah 1 ini kan 2 pangkat 8 nih. 2 pangkat 8 itu 256 dikurang 1, 255. Bagi 1 kan nih. Terus 3 pangkat 1 tambah 1 jadi 9 kurang 1. 8 dibagi 3 dikurang 1. 2. Jadi kali 4 nantinya. Ini sama dengan 1020. Jadi jawabannya 1020. Lanjut ke nomor 5. Nah, berikan X lebih dari 0, X tambah 1 per X sama dengan 9, tentukan X kuadrat plus 1 per X kuadrat. Seperti soal-soal sebelumnya, kalau kita punya pangkat 1 ditanya yang kuadrat atau pangkat 3, maka kita cukup coba aja pangkatin 3 atau pangkatin 2 gitu, tergantung kebutuhan soal. Karena di sini kuadrat, maka kita coba kuadratkan yang diketahui. X ditambah 1 per X kuadrat, ini sama dengan X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat ditambah 2. Ini bisa dijabarin sendiri, X plus 1 per X kuadrat nih. X plus 1 per X itu 9 nih, 9 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat ditambah 2. Berarti kita punya X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat sama dengan 81 kurang 2, yaitu 79. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Nah, sekarang kalau X-nya kurang dari 0, X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat sama dengan 7, tentukan X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3. Kalau di soal sebelumnya yang diketahui adalah X tambah 1 per X-nya, sekarang X kuadrat ditambah 1 per X kuadratnya. Nah, tapi ini yang kita butuhkan adalah yang pangkat 3. 2 jadi 3 itu kan dikali 3 per 2 ya pangkatnya. Itu sulit, maka caranya kita cari dulu aja X tambah 1 per X-nya itu berapa. Hal yang pertama kali kita butuhkan. Kita coba
kuadratkan dulu ya, X tambah 1 per X kuadratnya. Ini seperti soal sebelumnya, yaitu X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat tambah 2. Nah ini karena X kuadrat tambah 1 per X kuadratnya itu 7, berarti ini 9 nih. Sehingga X ditambah 1 per X-nya sama dengan negatif 3. Kenapa kita pilih yang negatif? Karena X-nya kurang dari 0. Jadi hasilnya negatif. Lalu karena yang ditanya dia pangkat 3, kita tinggal pangkatin 3 nih dari X ditambah 1 per X pangkat 3-nya. Kita pangkatin 3, jadinya ini X kuadrat tambah 1 per X kuadrat ditambah 2, kita kalikan lagi dengan X ditambah 1 per X gitu ya. Jadinya X pangkat 3, X kuadrat kali X pangkat 3, X kuadrat ditambah 1 per dikali 1 per X itu jadi X. Per X kuadrat dikali X itu jadi 1 per X. Per X kuadrat dikali per X itu jadi 1 per X pangkat 3. Dan ini tinggal 2 dikali X ditambah 1 per X saja. Oke. Nah ini kita, maaf ini salah tulis ya. Ini pangkat 3. Ini kita kelompokkan X ditambah 1 per X ditambah 2 dikali X tambah 1 per X itu jadi 3 ya. 3 kali X ditambah 1 per X. Nah, kita masukin nilai X tambah 1 per X-nya. Itu min 3 ya, berarti min 3 pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3 ditambah 3 dikali negatif 3. Artinya X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3 itu akan sama dengan min 3 pangkat 3 kurang 3 dikali min 3. Sama dengan min 27 ditambah 9. Sama dengan min 18. Seperti itu. Nah, nomor 7. Tentukan nilai terbesar K bilangan asli sehingga 10 pangkat K habis membagi 124 faktorial. Ini sama saja seperti soalnya mencari 0 tanpa putus di belakang dari perhitungan 124 faktorial. Jadi soalnya sama ya. Nah, karena yang ditanya adalah K terbesar, sehingga 10 pangkat K membagi habis itu, kita lihat dulu 10 itu adalah perkalian dari 2 kali 5. Tentulah di 124 faktorial ini lebih banyak memuat suku genap dibandingkan suku yang kelipatan 5. Maka untuk mencari nilai K terbesar, kita cukup sama saja mencari K terbesar sehingga 5 pangkat K membagi habis 124 faktorial. Oke. Nah, gimana cara mencari K-nya? Kita pakai fungsi Legender atau Legender function. Ini kita memanfaatkan for functionnya, jadi 124 kita bagi 5 karena yang ditanya adalah K terbesar dari 5 pangkat K, ditambah 124 dibagi 5 kuadrat ditambah 124 dibagi 5 pangkat 3 dan seterusnya. Itu kebutuhan sampai hasilnya 0 saja. 124 bagi 5 itu 24, 124 bagi 25 itu 4, 124 dibagi 5 pangkat 3 itu, maka hasilnya 28. Oke, sekian dulu dari saya. Kita ketemu lagi di video berikut.